Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Eka Septian, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas kelembagaan usaha peternakan, yaitu koperasi dan kemitraan peternakan. Untuk yang pertama, pengembangan koperasi dan perunggasan. Dalam keputusan Kementan nomor 472 KPTS TN-330/6/96 tanggal 17 Juni 1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok, mengembangkan kerjasama dalam kelompok maupun kerjasama antar kelompok, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Pasal ini tampaknya dilatar belakangi oleh kekurangan-kekurangan yang ada pada usaha peternakan rakyat, seperti kurangnya modal, manajemen tradisional, organisasinya tidak profesional, lemahnya posisi tawar, produksinya tidak efisien, dan sederet kekurangan-kekurangan lainnya. Strategi dan kendala. Sedikitnya ada 5 faktor strategis dan penting yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan SDM, dengan pendidikan yang cukup dan juga dalam perekonomiannya berada di tingkat menengah ke atas. Dan yang kedua, manajemen profesional, yaitu dapat mengatur manajemen dengan sangat tertata dan juga terorganisir. Yang ketiga, ada ketersediaan dana yang cukup sehingga dapat menjadikannya modal untuk membuka sebuah koperasi ataupun usaha. Kelima, dukungan pemerintah yang kuat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, pastinya dalam segi modal, kepercayaan masyarakat dan juga perizinan tentang pembukaan sebuah koperasi atau usaha pasti akan meningkat. Untuk yang B, perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Koperasi tradisional atau KT maupun KGB atau koperasi generasi baru dapat memiliki usaha dan tujuan yang sama, namun berbeda terutama dalam bidang usaha. Keanggotaan dan permodalan. KBB menjurus pada produk bernilai tambah selain bahan mentah, sementara KT umumnya hanya fokus pada satu bidang usaha. KGB atau koperasi generasi baru mengolah produk anggota pada pabrik pengolahan milik koperasi. Keuntungan hasil pengolahan didistribusikan kembali kepada anggota secara proporsional sesuai saham mereka di KGB. Keanggotaan KGB terbatas atau tertutup sesuai kapasitas produksi yang diolah dan dipasarkan, sedangkan KT keanggotaan terbuka. Dalam hal permodalan, KBB memerlukan modal yang besar yang berasal dari hak pemasokan atau delivery right yang dijual kepada anggota, sedangkan KT memerlukan modal yang relatif sedikit dari simpanan anggota. Kemudian yang C, agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Nah, pada perekonomian di negara berkembang, developing country, pertanian berperan penting dalam perekonomian. Di Indonesia, 19% pendapatan nasional merupakan hasil pertanian, 50% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, dan 62% mendapatkan pendapatan masyarakat pedesaan berasal dari pertanian, dan 55% pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa mengalami
perubahan yang nyata dalam perekonomian yang mengalami pertumbuhan. Produksi pertanian yang melimpah dengan harga yang stabil telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen yang dapat membeli pangan dengan mudah dan murah. Jadi dengan hasil pertanian atau produk pertanian yang melimpah di negara ini, maka harga dari sebuah produk pertanian tersebut akan selalu stabil, sehingga masyarakat tidak harus kaget atau merasa kurang untuk membeli barang tersebut dengan melonjaknya harga atau dengan produksi yang menurun. Jika produksinya stabil, maka harga juga akan stabil. Untuk yang D, kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Industri ayam pedaging atau broiler Amerika Serikat merupakan industri perunggasan yang terakhir dikembangkan setelah kalkun dan ayam petelur, tetapi saat ini merupakan penghasil daging terbesar melampaui daging sapi. Saat ini para integrator menguasai hampir semua produksi daging ayam di bawah kontrak produksi kemitraan dengan peternak. Perkembangan sistem kontrak. Sejak tahun 1930, hubungan antar lini vertikal atau vertical stakes pada industri ayam pedaging, mulai pembibitan, penetasan, pabrik pakan, peternak, prosesor sampai pedagang eceran menjadi semakin dekat. Koordinasi lini vertikal melalui kontrak produksi dan pengintegrasian produksi mempercepat laju adopsi teknologi baru guna mencapai efisiensi produksi dan pemasaran. Seiring perkembangan industri ayam pedaging, sistem kontrak menjadi suatu kebutuhan baik bagi pabrik pakan maupun peternak. Integrasi vertikal antara kegiatan produksi dan processing juga berkembang seiring dengan peningkatan produksi dan permintaan daging ayam. Ada 6 macam sistem kontrak produksi atau kemitraan. Yang pertama yaitu laporan keuangan terbuka atau open account. Yang kedua, harga garansi guaranteed price. Yang ketiga, imbalan tetap atau flat fee. Yang keempat, kontrak bagian atau share a contract. Yang kelima ada konversi pakan atau feed conversion. Kemudian yang keenam ada kombinasi. Yang E, serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Program kemitraan usaha ayam ras kembali dicanangkan oleh pemerintah melalui SK Mentan nomor 472/SK TN 330/6/1996 tentang petunjuk pelaksanaan usaha peternakan ayam ras. Kemitraan adalah kerjasama di bidang usaha budidaya ayam ras antara peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan atau perusahaan di bidang peternakan. Dalam melakukan kegiatan kemitraan, usaha mengikuti norma-norma pendekatan agribisnis, yaitu ditanganinya secara menyeluruh segmen agribisnis sejak pengadaan dan penyaluran sapronak, kegiatan budidaya, pengolahan hasil sampai pemasaran. Masalah peningkatan pendapatan peternak masih saja jauh dari harapan dan masih tertinggal di landasan. Dengan banyaknya kasus kemitraan yang masih timpang, memang sudah saatnya pengusaha agar lebih sadar, lebih terbuka dan bersama-sama membangun peternakan rakyat di pedesaan yang sangat memerlukan lokomotif pembangunan. Jadi kegiatan kemitraan harus direncanakan secara matang-matang dan juga terstruktur dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak antara peternak dan juga perusahaan peternakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir salam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.